Welcome to Debunk Islam in 5 minutes, answering Muslim objections to Christianity and the Bible in just 5 minutes. Dalam seri menjawab pertanyaan Muslim dalam 5 menit, kita masih sampai pada seri Trinitas bagian yang kedua. Tuhan Kristen itu 1 apa 3 ya? Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 1, apakah sama dengan 1? Sofiatul dari Al-Hayat Indonesia akan menjawab pertanyaan ini. 1 ditambah 1 ditambah 1, jawabannya selalu sama dengan 3, teman-teman. Tidak boleh Anda jawab 1, ya, karena ini adalah persamaan matematika. Tetapi Allah di dalam Alkitab pada hakikatnya adalah roh, bukan fisik, sehingga persamaan matematika tidak dapat dikenakan di dalam dimensi roh. Apa artinya Allah adalah roh? Artinya Allah itu tidak terlihat, tidak berbentuk, tidak bisa dihitung, ditambah, dibagi, ditimbang, diukur dengan persamaan matematika. Allah bukan bersifat fisik yang bisa dihitung, melainkan bersifat metafisika. Karena itu teman-teman, hanya ada 2 Tuhan di dalam dunia. Yang pertama adalah Tuhan yang sejati dan benar, yang menciptakan manusia dan alam semesta. Ini adalah Ulangan 4 ayat 32-40, di mana tidak satu pun Allah yang pernah didengar suaranya, sama seperti Allahnya Israel. Yang kedua, yaitu Tuhan yang diciptakan oleh manusia, hasil perenungan di bawah pohon kurma. Inilah yang disebut dengan agama. Jadi Allah yang benar dan Allah yang sejati yang menciptakan manusia dan alam semesta haruslah Allah yang bisa menyatakan atau mewahyukan siapa dirinya. Karena kita tidak bisa mengenal Allah jika Allah tidak menyatakan siapa dirinya. Kita tidak bisa naik ke levelnya Allah. Hanya Allah lah yang bisa turun ke level kita dan mewahyukan serta menyatakan siapa dia yang sebenarnya. Lalu bagaimana Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam Alkitab? Allah yang Esa menyatakan bahwa dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya dalam rupa Bapa, Firman, dan Roh. Sedangkan di dalam perjanjian baru, lebih jelas lagi, Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas ya, orang Kristen hanya menyembah Allah yang satu dan satu-satunya, the one and only true God. Allah yang Esa ini menyatakan dirinya bahwa di dalam dia terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Dan oleh firman Tuhan ini, maka seluruh alam semesta ini diciptakan melalui nafas dari mulutnya atau roh Allah itu sendiri. Kenapa Allah di surga disebut dengan Bapa? Bukan karena dia laki-laki atau karena dia mempunyai seorang istri kemudian mempunyai anak. Kata Bapa ini berasal dari kata af atau ab atau aba. Artinya sumber yang mengadakan atau melahirkan segala sesuatu. Hampir semua agama di dunia menyebut Allah yang di surga dengan sebutan Bapa dalam bentuk maskulin. Karena daripada dialah sumber dan lahir segala sesuatu, alam semesta ini diciptakan termasuk manusia. Malaki 2 ayat 10 dengan jelas mengatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Di dalam perjanjian baru 1 Korintus 8 ayat 6, Rasul Paulus menulis, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Lalu siapa itu Logos atau Sang Firman? Kata Logos itu berarti kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, hikmat ilahi, logika ilahi, ilmu pengetahuan ilahi, jiwanya Allah, kepribadian Allah, dan ekspresi ilahi. Jadi Yesus sebagai Sang Logos atau Sang Firman itu bukan perkataan a, i, u, e, o, atau bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dia adalah jiwa Allah itu sendiri, yaitu ekspresi terdalam dan gambaran dari siapa Allah yang sebenarnya. Saya kasih Anda contoh, kata biologi misalnya, terdiri dari kata bios dan logos, yang artinya pengetahuan tentang alam, bukan sekedar kata-kata. Logos atau Sang Firman inilah yang berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, dan melalui Sang Firman, segala sesuatu diciptakan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan dengan jelas, pada mulanya adalah firman, firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu ilahi. Jadi Sang Firman itu pada mulanya ada di dalam diri Allah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu dan sebelum dunia ini dijadikan. Dan melalui Sang Firman itulah segala sesuatu dijadikan oleh Sang Firman itu. Dan tanpa Sang Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Sang firman yang kekal yang ada di dalam diri Allah inilah yang sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan, sebelum segala sesuatu dijadikan, berinkarnasi menjadi manusia, dan kita menyebutnya anak tunggal Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 1 ayat 1-3 dikatakan dengan jelas, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabinya, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan firman-Nya atau anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh Dia atau sang anak inilah Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu siapakah Roh Kudus? Di dalam Alkitab disebut dengan Ruach Elohim, Roh Allah, atau Ruach HaKodes, yaitu Roh yang kudus. Siapakah Roh Kudus ini? Di dalam Alkitab, Roh Kudus bukanlah malaikat Jibril, seperti kepercayaan Muslim. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Prinsip hidup ilahi, hayat ilahi, sumber hidup ilahi, sumber kuasa ilahi, dan hembusan nafas Allah. Di dalam Ayub 33 ayat 34 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Begitu juga di dalam kisah penciptaan manusia yang pertama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia atau Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, nefes kaim, artinya menghembuskan rohnya ke dalam lubang hidung Adam. Demikianlah Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi baik Sang Firman maupun Roh Kudus keluar dari dalam diri Allah yang Esa itu, yaitu Bapa yang ada di surga. Dalam Bilangan 16 ayat 22 dikatakan dengan jelas, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Jadi kita mendapatkan hembusan nafas Allah atau roh daripada Dia. Kemudian di dalam Ayub 34 ayat 14-15 dikatakan, jikalau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, jadi Dia menarik nafasnya, artinya Dia menarik kembali segala roh yang sudah Dia berikan kepada makhluknya. Maka akan terjadi kerusakan. Dikatakan, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Inilah yang dimaksud dengan Trinitas di dalam Alkitab kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Shalom.